إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, yang telah memberikan kita kehidupan dalam Islam, agama yang kita cintai. Semoga suatu waktu pula lah Allah akan memberikan kita kesempatan untuk mati berbalutkan dengan kalimah la ilaha illallah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan perilaku manusia, sekaligus beliau menjadi figur sentral tidak terkecuali dalam aspek kepemimpinan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka, kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Al-Muntaha, pengurus masjid BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan, kita doakan kepada Allah seperti hari ini kita berkumpul di bawah atap rumahnya Allah, kelak Allah akan memberikan peluang kepada kita untuk bersatu, berkumpul pula dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang kami muliakan, kalau kita pelajari dari sejarah kehidupannya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, yang mana momen ini akan kita hadapi beberapa bulan mendatang, cerita-cerita korban itu akan diawali dan bersumber dari beliau. Namun hari ini ada secuil kisah, ada sebuah cerita yang menjadi pelajaran terbaik bagi kami yang menyampaikan, dan harapannya menjadi nasihat terbaik bagi kita semua terhadap kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Bukan kita akan bercerita bagaimana kisah terjadinya kurban. Hari ini kita tidak akan memaparkan bagaimana kelebihan kurban, tetapi ada satu aspek dari kehidupan perjalanan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail, yaitu muncullah sosok pimpinan yang tidak bertindak otoriter. Bagaimana kisah dan sejarahnya, Ustaz? Coba kita bayangkan, dulunya saat Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah, sebelumnya jauh-jauh hari Nabi Allah Ibrahim merupakan seorang khalifah, seorang nabi yang menjadi tuntunan dan pimpinan saat itu. Beliau dikagumi tidak hanya oleh manusia, malaikat pun ikut takjub kepadanya. Kenapa? Karena berbuat terhadap agama Allah tidak melihat ruang dan waktu. Dalam sebuah catatan sejarah, Nabi Allah Ibrahim pernah menyembelih ribuan kibas, pernah menyembelih 300 onta. Bahkan dalam sebuah pendapat Nabi Allah Ibrahim pernah berkata, ini semua harta yang dihibahkan oleh istriku kepadaku, aku korbankan kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Andaikan suatu waktu aku diberikan perintah untuk menyembelih anakku, maka aku siap bila itu perintah dari Allah. Beliau lupa, lambat laun umur Nabi Ismail singkat cerita sudah dewasa. Saat itu beliau disampaikan oleh Allah, tunaikan nazarmu wahai Ibrahim. Disinilah muncul sosok pimpinan yang tidak bertindak otoriter. Benar itu perintah dari Allah. Tidak ragu Nabi Allah Ibrahim setelah 3 hari beliau bermimpi dengan mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Tetapi beliau, walaupun beliau seorang khalifah, tidak
potong kompas tanpa musyawarah dan tidak dialog dengan Nabi Allah Ismail. Necok Ismail nesiataku langsung secara sepihak. Dalam ayat yang disampaikan oleh Allah, bagaimana dalam bunyi firman Allah terhadap cerita dialognya Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail, saat beliau sudah yakin bahwa Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya, apa yang beliau utarakan dalam firman Allah, fandur madza tara. Aku diperintahkan oleh Tuhan alam semesta untuk menyembelihkan dirimu, wahai anakku tercinta, wahai Ismail yang kusayangi, wahai anakku yang lama aku damba. Tidak ada potong kompas dalam firman Allah mengutarakan terhadap kebijakan Nabi Allah Ibrahim, fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana opinimu? Bagaimana tanggapanmu terhadap perintah yang Allah berikan kepadaku untuk kujalankan? Itu yang perlu kita adopsi, kita implementasikan dalam kehidupan. Setiap kita di dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Sebagaimana dalam dialog Allah dengan para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat Tuhan alam semesta Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas permukaan dunia ini. Siapa itu? Itulah kita para malaikat, dengan dijadikan Nabi Allah Adam yang pertama. Saat itu malaikat berkata, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan mereka yang akan mengalirkan darah, yang akan melakukan kejahatan, yang akan melakukan kebiadaban di permukaan bumi ini? Allah berkata di ujung ayat tersebut, aku lebih mengetahui dibandingkan dirimu kepada malaikat. Apa yang substansi yang perlu kita petik? Memang kita tidak akan bisa memungkiri seorang manusia itu kalau mengedepankan nafsu, dia akan menempati posisi paling bejat melebihi seekor binatang. Tetapi kalau misalkan manusia itu sebagai khalifah di atas permukaan dunia ini, mengedepankan akal dan akhlak dalam kehidupannya, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, hadis Nabi dijadikan sebagai pegangan, fatwa ulama dijadikan sebagai pegangan, pastilah akan lebih mulia manusia tersebut setimpal dengan derajatnya para malaikat. Bagaimana para aulia, bagaimana para anbiya dulunya yang digojlok, yang dicaci, yang dihina, yang dimaki, tetapi mereka mendapatkan posisi terbaik. Mereka adalah sosok manusia khalifah fil ardh. Ada juga orang-orang yang saat diberikan kekuasaan, yang saat diberikan wewenang, akan mempraktekkan sesukanya, akan bertindak otoriter, akan bertindak sewena-wena. Kalau hukum itu seolah-olah hanya tajam ke bawah, ke atasnya tumpul. Semoga itu akan menjadi pencerahan bagi kita, dimanapun kita berada, akan mempraktikkan sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh Nabi Allah Ibrahim dulunya. Ustaz, kami tidak bermain di kancah pemerintahan. Ustaz, kami tidak punya jabatan. Setiap kita ini, kalau kata Rasul dalam hadisnya, merupakan pimpinan. Tidak memimpin sebuah instansi, pastilah kita akan memimpin keluarga. Ustaz, kami tidak menikah. Minimal kita akan memimpin diri kita sendiri untuk berada pada proporsi yang telah diajarkan oleh Nabi dalam syariat Islam. Artinya kepemimpinan itu harus ada dalam pribadi manusia siapapun, karena nantinya akan dipertanyakan oleh Allah kala di yaumil qiyamah. Setiap kita, kullukum ra'in, setiap kita merupakan pemimpin. Setiap apa yang kita pimpin, mas'ulun an ra'iyah, akan ditanyakan setiap apa yang kita pimpin masa dalam dunia ini. Anak yang engkau miliki, kemana engkau antarkan mereka, bagaimana pendidikan mereka, apakah mereka akan melupakan aku, kata Allah, ataukah di bawah kepemimpinan dirimu dalam keluargamu akan memunculkan sosok keluarga yang ingat kepada Allah. Engkau pimpin lurah, engkau pimpin satu desa, engkau pimpin satu kecamatan, engkau pimpin satu wilayah, kabupaten, bahkan tumpuk tertinggi yaitu pimpin sebuah negara, maka Allah nantinya akan bertanya kepadamu terhadap apa yang engkau pimpin.
Yang seyogyanya bagaimana, maka praktekkanlah sebagaimana yang sudah diimplementasikan oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Allah Ibrahim dulunya. Tengku, berada tak lagi menyangkut dengan pimpinan ataupun kepemimpinan. Pahala yang diberikan oleh Allah tidak tanggung-tanggung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. Orang tersebut akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Pada waktu itu tidak ada satu naungan pun kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Urutan pertama dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, al-imamul adil. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang mengaktualisasikan segala kinerjanya layaknya Umar bin Khattab, pemimpin yang mengikuti jejak rekam jejaknya Nabi Allah Muhammad, pemimpin yang tidak otoriter, tak ubahnya seperti Nabi Allah Ibrahim. Maka yakinlah suatu waktu mereka akan diberikan posisi terbaik di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Berjalan kita di bawah terik matahari yang kerapnya 1 jengkal. Saat itu kalau dalam dunia kita mau memimpin dengan sewajarnya, sesuai dengan SOP-nya syariat Islam, maka yakinlah terik matahari tersebut akan hilang, akan terhinggap, akan terbatasi, akan terhindari dari kehidupan kita, dari perjalanan kita di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kita merupakan imamul adil. Ini sangat penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian, Ustaz? Kan tidak ada satu manusia pun, lebih-lebih di hari Jumat ini kita semua merupakan laki-laki yang memiliki tanggung jawab yang besar. Pimpinan keluarga sangat identik dengan anggota keluarganya, apalagi di akhir-akhir zaman sekarang ini sangat banyak anak-anak yang hampir tersesat jalan, berada di ranah yang tidak baik, bahkan mereka tidak sungkan-sungkan meninggalkan agama Islam. Siapa mereka? Pasti mereka tersebut memiliki seorang ayah sebagai pimpinannya. Maka hari ini marilah kita kembalikan mindset kita. Pulang kita dari sini, saya akan mengintrospeksi diri. Apa kekurangan saya terhadap instansi yang saya pimpin? Apa kekurangan saya terhadap keluarga yang saya pimpin? Bagaimana kekurangan saya terhadap diri saya dalam saya pimpin diri sendiri untuk mencapai ridhanya Allah? Kalau belum mencapai pada tingkat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, marilah kita bahu-membahu untuk memanage diri kita berada dalam kondisi pimpinan terbaik, tidak menggunakan jabatan sebagaimana kepentingan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Sad ayat 26, wahai Daud, inna ja'alnaka, kami jadikan kamu khalifah, sebagai khalifah, pimpinan fil ardi, dalam dunia. Fahkum bainan nas, maka hakimilah, hukumlah di antara manusia bil haq, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan engkau kedepankan hawa nafsu, nantinya engkau akan tersesat. Apa yang menjadi poin penting? Kalau orang sudah memimpin, jangan sekali-kali kedepankan hawa nafsu. Yang berjalan di depan adalah akal, sedangkan hawa nafsu kita tinggalkan di belakang. Kalau hawa nafsu yang dikedepankan dalam kondisi kita sebagai pemimpin, yakinlah sebuah tempat yang kita pimpin akan amburadul dan akan porak-poranda. Na'udzubillah. Semoga kita doakan kepada Allah, siapapun yang berada di tempat kita ini, baik pimpinan dari kalangan terendah di desa, di kecamatan, bahkan sampai titik tertinggi yaitu presiden, kita doakan semoga mereka semua akan mampu menjalankan sebagaimana ketentuan yang sudah dipraktikkan oleh Nabi dan sesuai dengan syariat Islam. Siapa tahu nantinya akan kembali tempat kita di Aceh, di Indonesia pada umumnya, sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, layaknya seperti kepemimpinan Umar dulunya, layaknya seperti sejarah Aceh Iskandar Muda yang menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam. Semoga semua itu akan terpraktekkan dalam kehidupan kita di masa yang